Perkenalkan, nama saya Ananda Yudi Koordinata, NPM A1L019060. Di sini saya akan menjelaskan PPT mengenai kognisi sosial, berpikir mengenai dunia sosial. Yang pertama, pengertian kognisi sosial adalah bagaimana kita menginterpretasi, mengingat, dan menggunakan informasi tentang dunia sosial, berpikir mengenai orang lain. Skema sosial. Skema adalah kerangka mental yang berpusat pada tema-tema spesifik yang dapat membantu dalam mengorganisasi informasi sosial. Skema membantu kita dalam memahami dunia sosial. Skema membantu menuntun kita melakukan sesuatu. Skema berisi harapan umum dan pengetahuan abstrak. Begitu terbentuk, skema mampu mempengaruhi perilaku sosial. Pengaruh skema terhadap kognisi sosial. Skema berpengaruh pada semua aspek dasar kognisi sosial. Skema menimbulkan efek kuat pada ketiga proses dasar. Yang pertama yaitu perhatian atau atensi, yang kedua pengkodean, dan yang ketiga mengingat kembali. Perhatian atau atensi. Skema berperan sebagai penyaring informasi yang konsisten dengan skema yang lebih diperhatikan dan mungkin untuk dimasukkan dalam kesadaran. Misalnya, menonton konser yang diperlihatkan adalah penyanyi dan gerak tubuh penari yang ada di panggung itu. Sedangkan informasi yang tidak cocok dengan skema cenderung diabaikan. Misalnya, tidak diperlihatkannya adanya copet meskipun ada di samping kita. Pada saat banyak informasi yang masuk, akan menggunakan skema-skema yang ada. Karena kerangka ini membantu dalam memproses informasi dengan usaha yang lebih sedikit. Pengkodean atau encoding adalah informasi yang dimasukkan ke dalam ingatan kita, bahwa informasi yang menjadi fokus perhatian kita lebih mungkin untuk disimpan dalam ingatan jangka panjang. Informasi yang sesuai dengan skema kita yang akan dikodekan. Apabila terdapat informasi yang tidak sesuai dengan skema, namun dianggap penting, maka akan dikodekan dalam ingatan yang lokasinya terpisah. Misalnya, belanja ke pasar dapat door prize. Mengingat kembali atau retrieval. Informasi yang telah siap untuk diingat adalah informasi yang konsisten dengan skema kita. Orang cenderung mengingat dan menggunakan informasi yang konsisten dengan skema dibandingkan dengan informasi yang tidak konsisten. Penggunaan informasi dalam mengambil keputusan dipengaruhi oleh seberapa kuat skema terbentuk dan tersimpan, serta seberapa besar beban kognitif pada saat itu. Misal, beban kognitif tinggi cenderung menggunakan skema yang ada atau yang telah dimiliki. Ringkasannya, skema didasarkan pada pengalaman lalu kita. Skema merefleksikan pengetahuan yang didapat dari pengalaman kita di dunia sosial. Skema membantu kita dalam memahami dunia. Skema mempengaruhi apa yang kita perhatikan, yang masuk dalam ingatan, dan yang kita ingat. Skema bisa mendistorsi pemahaman terhadap dunia sosial. Misalnya prasangka. Skema sekali terbentuk akan sulit untuk dirubah. Heuristik adalah aturan sederhana untuk membuat keputusan kompleks. Selanjutnya, menarik kesimpulan secara cepat dan seakan tanpa usaha yang berarti. Terdapat dua jenis heuristik, yaitu heuristik keterwakilan dan heuristik ketersediaan. Heuristik keterwakilan atau menilai berdasarkan kemiripan adalah suatu strategi untuk membuat penilaian berdasarkan pada sejauh mana stimulus atau peristiwa tersebut mempunyai kemiripan dengan stimulus atau kategori lain. Misalnya, memprediksi pekerjaan seseorang dilihat dari penampilannya. Heuristik ketersediaan atau menilai berdasarkan banyaknya info yang didapatkan. Sebuah strategi untuk membuat keputusan berdasarkan seberapa mudah atau suatu informasi yang spesifik dapat dimunculkan dalam pikiran kita.
Jadi, semakin mudah suatu informasi masuk ke dalam pikiran, semakin besar pengaruhnya terhadap penilaian atau keputusan yang akan dibuat. Misalnya, seorang menjadi takut naik pesawat terbang karena seringnya dan digembor-gemborkannya berita mengenai kecelakaan pesawat terbang, padahal kemungkinan kecelakaan mobil 100 kali lebih tinggi. Sumber-sumber kesalahan dalam kognisi sosial. Dalam memahami orang lain dan dunia sosial, terdapat banyak kecenderungan dalam mengalami kesalahan. Beberapa yang menyebabkan kesalahan adalah bias negativitas, bias optimistis, kerugian akibat banyak berpikir, pemikiran kontrfaktual, pemikiran magis, dan menekankan pikiran. Bias negativitas ini mengacu pada fakta bahwa kita menunjukkan sensitivitas yang lebih besar pada informasi negatif daripada informasi positif. Misalnya, teman mengenalkan koleganya yang menyenangkan, pintar, cantik, ramah, dan dapat dipercaya. Namun kemudian dia juga menyebutkan dia suka menyombongkan diri. Ini info negatifnya. Bias optimistis. Bias optimistik ini adalah kesalahan dalam kognisi sosial yang berkesebalikan dari bias negativis, yaitu merupakan kecenderungan kita untuk mengharapkan agar segala sesuatu berjalan dengan baik. Kebanyakan orang percaya bahwa mereka memiliki kemungkinan lebih besar dibandingkan dengan orang lain untuk dapat pekerjaan yang lebih baik, pernikahan yang baik, mengerjakan tugas lebih cepat, sehingga mengakibatkan kesalahan dalam perencanaan atau planning. Pemikiran kontrfaktual. Pemikiran kontrfaktual ini adalah kecenderungan untuk membayangkan hasil lain daripada yang sesungguhnya dalam satu situasi. Berpikir tentang apa yang akan terjadi seandainya. Pemikiran kontrfaktual ini ada dua macam, yaitu upward counterfakt, membayangkan kemungkinan yang lebih baik, kemudian kepenyesalan. Downward counterfaktual, membayangkan kemungkinan lebih buruk sampai rasa puas. Kerugian akibat terlalu banyak berpikir. Pemikiran rasional secara umum tampak menguntungkan, karena rasionalitas akan menghindarkan pada kesalahan atau bias. Namun, pernahkah kalian mengalami hal ini? Berpikir berat dan dalam waktu yang lama tentang suatu hal, misalnya sedang berselisih dengan teman, atau mengambil keputusan bekerja atau kuliah, sehingga kalian semakin bingung. Nah, berpikir secara rasional terkadang menimbulkan terlalu banyak buah pikiran yang baik dan yang membuat semakin bingung, sehingga terlalu banyak berpikir dapat membawa kita ke dalam kesulitan kognitif yang serius. Pemikiran magis. Pemikiran magis ini sebagai manusia, kita cukup rentan terhadap pemikiran magis. Pemikiran magis ini adalah berpikir dengan melibatkan asumsi yang tidak berdasarkan alasan yang rasional. Misalkan keyakinan bahwa sesuatu yang mirip dengan lainnya berasal dari sumber yang serupa. Pemikiran ini menimbulkan asumsi yang tidak berdasar pada rasionalitas, namun terasa kuat pengaruhnya. Menekankan pikiran ini adalah suatu usaha untuk mencegah pikiran-pikiran tertentu memasuki alam bawah sadar. Usaha menyimpulkan pikiran dari luar kesadaran melibatkan dua komponen. Yang pertama, proses pemantauan, yaitu proses pemikiran awal yang memberitahu mengenai pemikiran tidak diinginkan. Yang kedua, sistem pencegahan aktif yang menjaga agar pikiran tersebut tetap berada di luar kesadaran melalui gangguan berupa pemikiran yang lain. Usaha-usaha ini sering berhasil, namun terkadang menghasilkan efek pantulan. Artinya, pemikiran itu malah semakin meningkat frekuensinya. Orang-orang dengan tinggi reaktivitasnya cenderung mengalami efek pantulan. Penerapan lain dalam kognisi sosial adalah suasana hati yang baik berpengaruh pada pikiran dan persepsi kita. Afek dan kognisi. Penerapan lain dalam kognisi sosial adalah suasana hati yang baik berpengaruh pada pikiran dan persepsi kita. Berdasarkan penelitian, hubungan diantaranya saling mempengaruhi seperti jalan dua arah.
Yang pertama, perasaan dan suasana hati mempengaruhi kognisi, dan kognisi berpengaruh pada perasaan dan suasana hati. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Jika ada salah kata, saya minta maaf.